Mana yang lebih menyakitkan, kalah di Pilpres atau tidak bisa bertanding di Pilkada sama sekali? Wasit dikendalikan. Yang kedua, ditanya oleh Mary Riana, ya kan? Motivator, ya kan? Motivator atau provokator atau tukang ngasut gitu atau tukang ngibul. Mary Riana nanya kepada Pak Anies Baswedan dengan jawaban memancing, ya kan? Yang narasumbernya tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Anies Baswedan. Nah, Mary nanya ke Pak Anies mengenai mana yang lebih menyakitkan, kalah dalam Pilpres atau tidak bisa maju dalam Pilkada. Nah, mendapat pertanyaan ini, Pak Anies Baswedan tertawa. Udah diwakilin Pak, tenang aja, ketawa aja. Pak Anies menegaskan bahwa makin banyak anak umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling tidak, Mana yang lebih menyakitkan, kalah di Pilpres atau tidak bisa bertanding di Pilkada sama sekali? wasit dikendalikan. Yang kedua, lawan ditiadakan. Yang ketiga, aturan main diubah-ubah. Berarti ini demokrasi kita dalam bahaya. Sebenarnya diberikan kalau mau yang Jawa Barat ya nih. Tapi menurut informasi yang saya dengar, Pak Anies menolak untuk diberikan posisi itu. Biar nanti sejarawan tuh akan cerita tuh. Kalau sekarang pelaku yang terlibat belum tentu mau cerita. Walaupun secara private diceritakan, tapi di depan mikrofon begini belum ada yang mau bercerita sekarang. Ikut pilkada itu bukan soal menang. Ikut pilkada itu soal bawa misi. Apa misinya? Ini bedanya. Ikut pilkada dengan target jadi gubernur atau ikut pilkada dengan misi untuk rakyat Jakarta. Politik itu bukan hanya soal siasat. Kami ingin komponen kebijakan jadi lebih besar. Jangan politik ini semata-mata soal kekuasaan, soal taktik. Pak Anies membuat partai baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Pada kesempatan hari ini saudara, Selasa 8 Oktober 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Semoga semuanya sehat, walafiat, mulia, barokah. Amin. Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan, gak mau berubah, gak mau berjuang. Apa kabar? Apa kabar otak? Otak mana otak? Aduh, kesaksian Pak Anies nih. Oh, ternyata demokrasi yang notabene udah Yunani kuno, yang memang bobrok, ya kan, pendirinya aja bilang bobrok. Socrates, Aristoteles, Plato bobrok, ya kan. Ya, jadi wajar lah kalau dibilang oleh ulama politik itu kotor. Iya, politik kotor, politik demokrasi. Sedangkan politik Islam suci, sakral, dan bersih pastinya kalau politik Islam. Karena politik Islam bukan politik demokrasi ala barat Yunani kuno. Politik Islam itu diajarin sama sahabat, diajarin sama salaf, diajarin sama manhaj salaf gitu. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku salaf-salaf tapi dia anti politik, tentulah dipertanyakan otaknya gitu kan. Bagaimana tidak politik Islam itu sesuai salaf, ya kan? Abu Bakar radhiyallahu an, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, mereka itu berpolitik. Nah, dengan adanya khulafa ur-rasyidin. Begini jawaban Pak Anies ketika ditanya lebih sakit kalah Pilpres atau gagalnya nyagup dari Era Muslim, saudara. Langsung aja kita bacain beritanya biar nggak terlalu panjang lebar ya. Era Muslim, ya kan saudara, ada tuh tontonannya tuh, videonya Mary Riana, itu kan Mary Riana. Jadi di podcastnya Mary Riana itu Pak Anies Baswedan ditanya soal gagal Pilpres atau gagal nyagup, ya kan. Nah, setelah kalah dalam Pilpres 2024, ya kan, bukan kalah sih, dikalahin, ya kan. Diduga dicurangin, ya gitu ya. Pemilu versi KPU atau versi Sirekap, ya kan. Apa versi Alibaba atau versi para cukong, ya kan. Gak tahu dah, ya kan. Kok tanya saya? Setelah kalah dalam Pilpres 2024, Pak Anies memutuskan untuk kembali mengikuti Pilkada Jakarta tuh awalnya. Sayangnya, di tengah-tengah perjalanan Pak Anies Baswedan gagal mendapat tiket dari partai politik, sehingga niatan maju Pilkada Jakarta harus pupus. Nah, hal ini pula saudara yang mendasari ditanya oleh Mary Riana, ya kan? Motivator, ya kan? Motivator atau provokator atau tukang ngasut gitu atau tukang ngibul. Mary Riana nanya kepada Pak Anies Baswedan dengan jawaban memancing, ya kan? Yang narasumbernya tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Anies Baswedan. Nah, Mary nanya ke Pak Anies mengenai mana yang lebih menyakitkan, kalah dalam Pilpres atau tidak bisa maju dalam Pilkada. Nah, mendapat pertanyaan ini, Pak Anies Baswedan tertawa. Udah diwakilin Pak, tenang aja, ketawa aja. Pak Anies menegaskan bahwa bagi beliau ini bukan tentang sakit atau enggak, melainkan tentang proses demokrasi harus dijalani dengan baik gitu. Ini adalah satu proses, semua kita tahu prosesnya, bahwa di ujung akan ada yang ditetapkan sebagai terpilih dan tidak terpilih. Nah, kemudian Pak Anies mengibaratkan dalam setiap kompetisi seperti dalam pertandingan bulu tangkis, pasti ada yang dipilih menjadi juara dan ada yang tidak. Nah, sama halnya dengan pilkada, ya kan? Yang penting bukan hasilnya, melainkan bagaimana proses tersebut dijaga, kata Pak Anies. Nah, kembali ke soal tadi, ya, soal bulu tangkis. Kalau permainan bulu tangkis kan wajar, ada wasitnya nih yang
memutuskan ini masuk nggak nih, ini enggak nih, ya kan, ini pelanggaran gini apa enggak nih. Tapi lucunya kalau dalam permainan bulu tangkis ada wasit cawe. Dan lucunya lagi di dalam permainan bulu tangkis yang kasus Pak Anies gagal nyalon ini, ya kan, ibaratnya Pak Anies itu bukan pemain bulu tangkis, tapi Pak Anies itu seperti kok yang dipukul sana pukul sini. Ngeri nggak? Ngeri. Dipukul sana dipukul sini oleh para elit, ya kan, seperti kok bulu tangkis, kan ngeri, ya kan. Kemudian Pak Anies mengatakan bahwa demokrasi berada dalam bahaya jika 3 hal yang tidak dijalankan dengan baik, yaitu wasitnya yang tidak netral, ya kan, terus lawan tandingnya juga tidak fair, ya kan, itu harus aturan mainnya juga tentulah harus tegak, kata Pak Anies. Tapi kalau wasitnya dikendalikan, yang kedua lawan ditiadakan, yang ketiga aturan mainnya diubah-ubah, ya kan, berarti dalam bahaya ini situasi ini. Kemudian Pak Anies menggarisbawahi bahwa kalah di Pilpres ataupun gagal maju pilkada bukan melulu soal Pak Anies juga semata. Utamanya adalah bagaimana bisa menjaga kesehatan politik di Indonesia. Jadi ketiga hal terjadi, itu tentulah hal-hal tadi menjadi alarm bahaya bagi kondisi politik. Begitu saudara. Bagaimana menurut saudara? Mungkin ada yang mau diskusi dah tuh. Komentar di kolom komentar. Mungkin ada yang mau nambahin juga dah tuh. Ya, komentar sekalian dari kota mana aja. Ya, biar kita bisa tanggepin ya di video-video di konten-konten selanjutnya. Yang jelas di dalam demokrasi, ya kan, mau apapun kondisi politiknya, mau apapun persoalan dinamikanya, yang penting adalah bagi demokrasi, yang penting adalah siapa yang kuat, ya kan? Siapa yang menang? Persoalan halal haram masa bodoh. Karena sekulerisme, liberalisme dan pluralisme di dalam sistem pemerintahan demokrasi itu menjadi asas, ya kan? Mau dia itu orangnya baik kek, mau dia itu pemimpinnya cakap kek, mau pemimpinnya dia itu banyak kapabilitas kek, banyak kemampuan kek, atau misalnya banyak otaknya kek seperti Pak Anies Baswedan, tetap kalau misalnya yang kuat, yang tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang yang berduit, para bohir, para bandar, para kapitalis, para cukong, itu nanti menginginkan suatu macam dalam tanda kutip boneka versi mereka, tentulah itulah yang menang. Karena hal ini pernah disampaikan oleh Hendro Priyono. Hendro Priyono itu ditanya oleh Aziza Hanum itu kan, soal bagaimana demokrasi di Amerika, bukan di Indonesia, di Amerika. Kalau demokrasi di Amerika itu bohir, bandar, para cukong, ya kan, para kapitalis itu yang bermain. Jadi kalau ada calon presiden ini pengen maju, dia harus dapat restu dulu dari kapitalis. Nah pertanyaannya, apakah kesaksian testimoni Hendro Priyono ini kepada Aziza Hanum ini yang notabene presenter ini seperti politik yang di Amerika itu seperti politik yang di Indonesia? Apakah sih kalau dalam konteks intelijen, kalau capres kita yang ada di Indonesia itu harus sepersetujuannya Amerika, benar nggak sih Pak? Nah, menarik nih. Ini karena kamu tanya ya. Iya. Yang dimaksud Amerika itu siapa? Kita mesti tanya. Amerika itu mau presidennya pelawak, mau presidennya preman, mau presidennya udah pikun, tapi negeri tetap jalan. Karena yang di belakang dia adalah sistem. Jadi bego-bego juga presidennya nggak apa-apa, sistemnya udah jalan. Dan sistem itu yang men-set up kaum kapitalis, orang-orang kaya di situ. Jadi kalau kamu mau ngomong sama politisi Amerika, harus kamu ngomong juga sama taipan-taipan, orang para kapitalis. Bohir-bohirnya. Bohir-bohir, dia yang menentukan. Iya kan? Kok harus melalui restu dulu orang yang punya duit? Sedangkan yang katanya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, berarti itu semua preketek semua berarti. Preketek. Ya memang sih rakyat oleh rakyat untuk rakyat, emang iya. Tapi kalau atas nama doang, ya ngapain? Sama aja utopis, ya kan? Sama aja omong kosong semuanya, ya kan? Kalau ujung-ujungnya yang dikendalikan, itu tadi kesaksian Pak Anies, wasitnya bisa dikendalikan. Kan ngeri, ya kan? Jadi seolah-olah hal-hal yang notabene baik, soleh, hal-hal yang tadi utamanya jujur, ya kan, malah jadi musuh bersama bagi sistem itu sendiri. Kan ngeri. Kalau kayak begini, udah kayak begini, semakin kedepannya makin berbahaya, alarm bagi bangsa ini. Toh mereka demokrasi yang katanya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat aja nggak dipakai, ya kan? Bagaimana mau syariat Islam? Kan makin bingung tuh cara berpikirnya. Ditambah lagi kerusakan penguasa, ya kan, akibat kerusakan ulamanya, ya kan? Ulama mata duitan, ya kan? Seperti layaknya bajingan, ya kan? Ulama siapa lagi kalau bukan ulama ya kan? Itu Imam Al-Ghazali sendiri yang bilang, rusaknya rakyat itu karena rusaknya penguasa, rakyat itu korban. Rusaknya penguasa, ya kan? Karena rusaknya ulama. Ulama siapa? Ulama ya kan? Itu tanda-tanda bahaya. Nah makanya oleh karena itu, sebab itu, insya Allah
kita masih tetap istiqomah bersama di barisan habaib dan ulama lurus, ya kan? Karena di barisan habaib dan ulama lurus ini menjadikan kita ini bisa ketahui nih mana hak-hak, batil-batil, merah biru, ya kan, putih hitam. Dan kedepannya yang lebih penting lagi bisa menjadikan negeri ini negeri yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur, negeri yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi SAW, gitu kan? Bukan diridhoi oleh cukong. Masa mau jadi capres, mau jadi pemimpin harus ridho dulu sama cukong, sama taipan, sama kapitalis? Kan makin ngeri, makin luar biasa zolimnya, ya kan? Padahal 14 abad yang lalu, ya kan, 13 abad yang lalu, nah sekitar segitulah, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman. Sekarang pilihan ada di kita. Bola ada di kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallah hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang kita kehendaki? Kan enggak. Tentu saja yang lebih baik itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah selama kita ada di barisan habaib dan ulama lurus, ya kan, kita tetap bisa milih karena punya otak. Karena tidak ada orang ditakdirkan berdemokrasi, nggak ada. Nggak ada orang itu dari lahir kecil udah dipaksa ikut aturan demokrasi. Sudah selayaknya karena manusia sejak lahir itu dalam keadaan fitrah, maka mengisi kehidupannya, bahkan mengisi kemerdekaannya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, bukan demokrasi, ya kan? Bukan apa-apa, bukan aturan setan, aturan dajjal dan lain sebagainya macamnya. Karena demokrasi sendiri curang dari sisi asas, ya kan? Nggak ada orang baik, orang jujur berkuasa, ya kan? Contoh aja, jauh sebelum ada Pak Anies Baswedan, Ustadz Muhammad Marsi di Mesir jadi presiden cuma sebentar, dikudeta. FIS di Aljazair dibubarin, padahal menang pemilu. Begitu juga dengan Mas Yumi menang pemilu, dibubarin oleh rezim Soekarno. Bahkan Hizbut Tahrir Indonesia, FPI, yang nggak pernah ikut-ikutan demokrasi, dibubarin. Disitulah letak otak. Curang dalam hal kedaulatan, dan curang dalam hal ketaatan, dan curang dalam hal memilih pemimpin. Bagaimana bisa kita ini milih pemimpin yang sudah disediakan calonnya di etalasenya para cukong? Kan nggak ngotak di situ, nggak ngotak. Kayak pilkada Jakarta, itu kan etalasenya tiga-tiganya itu kan nggak ada representasi dari rakyat. Jadi jangan salahin rakyat kalau rakyat di bawah itu golput ataupun nggak milih ataupun nyoblos semua, ya kan? Jangan salahin rakyat. Untuk mendapatkan sosok berkualitas tentulah harus ada representasi dari rakyat. Kalau tidak ada representasi dari rakyat, hanya etalase yang disiapin oleh cukong, tunggulah kehancuran dari demokrasi itu sendiri. Karena demokrasi adalah sistem bobrok yang sudah hancur dan sudah cacat sejak lahir oleh Aristoteles, Plato, dan Socrates yang bilang, bukan menurut Al-Fakir. Salam kehancuran demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.